Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini saya akan bahas tentang saham IPO. Namun kali ini maksud saya vlog ini bukan membahas tentang IPO-IPO yang akan datang ya, karena itu mah topik yang akan basi pada waktunya ketika sahamnya udah listing ya udah nggak ada gunanya. Saya lebih fokus di YouTube itu kalau membahas topik yang kalau bisa di jangka panjang bisa membantu orang lain, jadi saya nggak perlu kebanyakan upload terus kayak orang ngejar setoran banget ya. Jadi em, di sini sesuai judulnya saya menunjukkan bahwa saya atau hal-hal apa aja akan saya perhatiin. Sebentar, saya tulis apa sih? Oh, apa aja akan saya perhatiin, hal-hal yang saya perhatikan di saham IPO. Jadi kalau misalnya saya mau beli, saya akan lihat apa aja sih dari saham tersebut sebelum dia listing di bursa, sebelum bisa diperdagangkan. Nah, kayaknya sih video ini bakalan pendek. Lagi pula ini sebenarnya cuma pemenuhan janji dan di Instagram. Dan memang saya udah kuasain juga. Jadi mestinya sih ngomongnya nggak akan panjang. Ya, jadi nggak akan terlalu nyita waktu untuk ditonton gitu ya. Nah, kita langsung aja. Hal pertama yang saya selalu perhatikan itu penjatahan. Penjatahan itu ya kalau bisa persentasenya jangan terlalu tinggi. Sampai di atas 30% dikasih ke publik, saya pribadi kalau kayak gitu saya biasanya nggak tertarik. Kenapa? Karena ya kalian, saya harap teman-teman ngerti bahwa IPO itu adalah bentuk mencari dana, pendanaan gitu ya. Makanya waktu tahun 2020 kemarin, lagi ada COVID kan, itu banyak banget di berita dibahas tentang kalau emiten mau pendanaan lewat IPO dibandingkan dengan obligasi better mana. Ya tentu saja kami para analis akan mengeluarkan jawabannya variatif, sedangkan dari saya sih saya bilang IPO lebih bagus. Kenapa? Nggak kena bunga dari sisi emitennya. Tapi kalau kebanyakan yang dibuang ke publik juga ya sebenarnya emang nggak bagus. Kenapa? Nyari pendanaan, itu sebenarnya dananya kan emitnya akan langsung dapat di pasar primer dari pembelian perdana. Nanti kalau udah listing urusannya dari belakang lagi, udah lain lagi. Makanya kalau kalian lihat beritanya, biasanya di hari listing itu akan keluar newsnya nih emiten ini sudah meraih dana IPO sekian akan digunakan untuk apa. Nah kalau misalnya dijatahin ke publiknya terlalu gede, saya tuh nganggapnya kayak apa ya, kalau saya bilang ini kasar tapi kayak buang sampah gitu. Maksudnya kayak ya nyari pendanaan tapi sepenuhnya dikasih ke publik, berarti emiten itu sendiri sebenarnya pendanaannya seret gitu kan, makanya terpaksa menjual saham ke publik. Kalau kondisi kayak gitu buat saya pribadi itu negatif. Alasannya juga karena kalau publik beli saham itu dan dikasih penjataannya terlalu besar, dananya semua berubah jadi saham. Nanti ketika listing siapa yang ngangkat, orang duitnya habis semua jadi saham gitu kan. Jadi untuk pertama yang selalu saya perhatiin dalam mengamati saham IPO, memutuskan mau beli atau enggak, itu di penjataannya dulu. Ya, kalau penjataannya terlalu gede, saya pasti nggak mau. Saya pribadi, tapi saya nggak mengatakan bahwa oh Anda harus ikut saya. Enggak, kalau menurut Anda nggak apa-apa, yang penting di hari pertama ada naik walaupun sedikit bisa dijual. Dengan kata lain Anda sendiri pendanaan dari IPO gitu kan, dapat cuan sedikit pun dijual. Ya udah, feel free, do it, nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya biasa menghindari karena saya memiliki kendala waktu. Maksudnya adalah saya belum tentu bisa cepet tanggap menjual saham itu juga di menit-menit pertama setelah listing. Jadi karena saya menyadari ada kekurangan di hal tersebut, saya biasanya nggak ikutan kalau yang kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melihat underwriter. Tapi bukan tentang ini ya, kayak yang sering beredar di luar, lebih kepada underwriternya siapa dan track record saham-saham yang listing di bawah dia gimana. Enggak, saya nggak lihat ke sana. Saya lebih ngelihat underwriternya jualan nggak di hari pertama saat listing. Ya berarti gini dong Pak, kalau lihat underwriter jual atau enggak berarti sahamnya udah terbit. Kita mungkin udah beli. Yes. Ini versi telatnya. Kalau misalnya setelah beli sahamnya dan dari underwriternya jualan, biasanya kalau dari saya akan bilang itu nggak bagus. Saya sendiri memang nggak akan bisa jawab kenapa atau tujuannya apa dibuang ke publik oleh underwriter. Tapi saya cuma tahu satu hal, itu adalah distribusi. Itu nggak ada bedanya dengan penjatahan ke publik yang dibanyakin. Bedanya adalah setelah listing baru ditambahin, dilepas dengan melalui underwriter. Kalau kondisi kayak gitu, buat saya pribadi itu nggak bagus. Dan memang sejauh yang saya perhatiin,
saham-saham yang mengalami kondisi kayak gitu, naiknya juga nggak awet. Naik sih, naik, cuman ya bukannya awet-awet banget, paling naik sebentar atau ada bantingan gitu kan. Itu alasan kedua. Nah, tapi saya memang nggak pernah ngomong ini di luar. Karena saya menghindari kalau ditanya, emang kalau underwriter jual kenapa Pak? Saya juga nggak akan tahu. Saya cuma tahu itu bentuk distribusi, nggak lebih. Jadi kalau ditanya, kenapa jual, tujuannya apa, maunya apa, retailnya mau dikerja atau nggak akan tahu. Jadi saya tahu itu cuma bentuk distribusi. Itu sama aja jatah publik dibanyakin, tapi dilakukan setelah listing. Kalau kayak gitu, ya susah naiknya biasanya. Karena udah terlalu banyak saham dan terlalu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mengangkat saham tersebut. Belum lagi kalau harga sahamnya lumayan tinggi ya. Tinggi itu variatif sih, juga biasanya kalau di atas 500-an itu udah termasuk tinggi. Buat investor retail ngangkatin saham-saham kayak gitu nggak bisa kuat-kuat banget. Dan biasanya short term udah dibuang gitu sahamnya, udah dijual lagi karena mungkin dianggap profit atau yang lain-lainnya, sehingga biasanya naiknya nggak bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan ngelihat timing dari IPO-nya. Nah, kalau sebenarnya vlog ini saya bikin karena request dari seorang follower di Instagram WA Project Official. Itu katanya request dong topik vlog Anda yang tentang IPO. Kenapa? Karena waktu itu, mungkin di channel ini bagian community Anda pernah lihat juga. Karena saya ada ngobrol ya sama temen soal IPO MTEL. Ya, kenapa saya bisa bilang itu emiten yang lagi, kalau IPO nggak bisa terlalu memuaskan. Saya nggak bilang IPO pasti turun, cuma saya pas itu ditanya begini, MTEL bagus nggak menurut lu, Will, katanya. Dan saya bilang kayaknya sih enggak ya, dalam artian bukannya listing malah turun, cuman naiknya pun kayaknya nggak bagus, nggak sampai auto rejection, dan terjadi. Nah, sebenarnya saya perhatikan adalah timing dari IPO-nya. MTEL sama Bukalapak itu mirip ngomong-ngomong. Jadi saat lagi hype di sektornya. MTEL itu menara, Bukalapak e-commerce dan digital. Ya, oleh karena itu, saya juga pernah pengalaman di saham WSBP yang lagi hype-nya di sektor konstruksi. Saya tahu bahwa kalau timingnya dilakukan atau IPO itu dilakukan pada saat satu sektor lagi hype-nya gitu ya, itu biasanya akan cepat juga membuat orang mau profit taking. Karena biasanya sih, walaupun saya nggak bisa bilang pasti, tapi ada kemungkinan bahwa dengan sektor yang lagi hype itu, orang-orang akan cenderung lebih berani untuk melakukan switching setelah mendapatkan dana dari IPO yang sudah memberikan keuntungan. Dengan kondisi begitu, jadi misalnya habis pesan sahamnya dan harganya langsung naik, lalu pelaku pasar akan mulai ngelirik yang lain, yang mana masih bisa diikuti atau enggak. Oleh karena itu biasanya cepat banget terjadinya sell on strength atau apa gitu namanya, saya nggak tahu lah. Kalau bahasa teknikalnya sih sell on strength, cuman sell on strength itu lebih cenderung ke penjualan pasar resisten ya. Jadi kayak sell on strength di IPO itu nggak mungkin sih. Dan memang IPO itu bukan saham yang gampang dianalisa. Teknikalnya belum ada. Apalagi kalau langsung harganya mentok ya, mentok atas atau mentok bawah gitu ya. Mau di chart 1 jam sampai 1 menit juga satu harga doang. Terus fundamental, ya kadang-kadang kita tahu juga istilah dalam bisnis ada laporan keuangan rangkap 1, 2, 3 dan lain-lain, kita nggak tahu. Memang sih saya nggak bilang bahwa fundamental itu jelek atau jadi jahat, enggak. Teman bisa aja ada emiten yang melakukan hal seperti itu. Jadi saya pribadi biasanya kalau fundamental di prospektus saya nggak lihat. Ya satu, saya nggak ngerti. Kedua, kayak ya takut aja kalau ada data-data yang sebenarnya yang tidak sebenarnya gitu. Jadi saya biasanya perhatikan di bagian-bagian yang agak out of the box dikit lah. Saya langsung main ke hukum dagang aja kalau saham IPO, karena saya percaya kalau udah dikasih ke publik sahamnya untuk dimiliki oleh publik, maka pergerakan harga saham selanjutnya atau setidaknya beberapa bulan ke depan mestinya itu nggak ditentukan dari profil emiten, tapi lebih kepada hukum dagang antar pelaku pasar. Masih suka ya akan naik, udah nggak suka turun. Barulah orang akan nilai-nilai faktor lain. Overvalue lah, yang volumenya habis lah, terus apa lagi ya? Ya kalau ada indikator bisa kelihatan mungkin kejawab juga. Kalau misalnya nggak ada, ya intinya jawaban selalu datang belakangan gitu ya. Yang saya selalu perhatiannya apa yang terjadi yang di backtrack ke belakang sebelum IPO. Satu-satunya yang akan diperhatikan setelah listing hanyalah pada underwriter jualan atau enggak. Itu udah sering kok. Anda bisa cari sendiri saham-sahamnya yang habis listing
hari pertama naik, volumenya gede, kelihatan underwriter jualan, itu biasanya memang udah terhitung distribusi. Saya nggak tahu sih ini termasuk materi yang orang-orang sering bilang bandarmologi IPO atau enggak. Tapi kalau misalnya iya, ya be happy, gue udah kasih gitu kan. Tapi kalau misalnya beda, ya saya nggak tahu. Saya nggak pernah perhatiin orang-orang punya kelas ya. Ini cuman versi saya sendiri dan menjawab request aja. So basically ini tentang timing dan respon sebenarnya dalam menilai IPO. Karena kadang perusahaan melakukan IPO karena melihat momennya sedang tepat, baik itu dalam hal sektoral, misalnya kayak tadi saya bilang, ini sektoral lagi hype, dia merasa ini waktu yang tepat karena mungkin minat pelaku pasar terhadap saham yang di industri yang lagi hype itu akan tinggi-tingginya sehingga memungkinkan untuk penyerapan untuk tujuan pendanaannya. Tapi bisa juga malah sebaliknya. That's why timing di sini udah main. Kedua, respon. Biasanya sebagian dari pelaku pasar dan mungkin Anda juga pasti tahu ya. Karena kalau satu sektor udah hype banget pasti akan ada yang khawatir, kan akan ada yang kasih info tentang kemungkinan sudah overvalue lah, bubble lah, dan lain-lain. Sehingga respon pasar yang bercampur aduk tersebut biasanya pada timing yang nggak tepat, IPO bisa jadi fatal. Walaupun memang kalau diaduk antara jumlah yang gagal sama yang berhasil naik setelah listing, itu masih banyakan yang naik. Ya, jadi nggak usah tahu takut kalau habis ini saya ceritain begini, terus lantas semua IPO curigain, nggak perlu juga. Yang penting udah tahu 3 bagian yang tadi, kalau memang menurut Anda masih dalam batas aman, mestinya sih nggak masalah. Ya, atau at least saya bisa bilang kalau hari pertama naik, itu masih sangat mungkin lah. Namanya juga IPO kan banyak spekulan juga. Tapi kalau untuk setelah belinya juga setelah listing, berarti pasar sekunder, terus mau di holding untuk jangka panjang, atau menengah lah, nggak jangka panjang lah ya. Misalnya mau di holding jangka menengah beberapa bulan gitu, kelayakannya dinilai dari mana, itu yang tadi udah saya sampaikan semua. Dan semoga membantu untuk Anda semua yang pengen ikutan saham IPO. Tapi ya, sesering-seringnya saya merhatiin saham IPO, saya itu banyak kan merhatiin doang. Jujur saya jarang beli untuk saham IPO. Entah kenapa menurut saya kayak ya mungkin lebih keluar unsur gamblingnya sih. Tapi ya kembali lagi saya nggak bilang itu hal yang salah dan tidak menghasut. Tetap kalau memang yakin mau ikut, ikut aja nggak masalah. Tiap orang punya rezekinya masing-masing kok. Oke, saya kira itu aja untuk vlog kita kali ini. Singkat aja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.